Nah, itu jelasan tuh anahu itu berarti anadamal haid gitu deh. Ya. Akhirnya kembali Ya. ke yang muhtadim tadi. Enggak. Ini kan anahunya semuanya maktub ke anahu yang pertama. Iya. Anahu qad yakunu ini. Terus anahu yakhruju birifkin la yasilu sailanan wa anahu lahu raihah. Iya. Soalnya ada kalimah Ini itiradiyah, maktub, jumlah ya. itiradiyah. Iya, ada jumlah itiradiyah. Dia maktubnya ke kalimat yang anahu qad yakun. Ya. Oke. Kalau ada yang mau ditambahkan, bilang aja semuanya ya. Kalau ada yang mau diluruskan. Oke, kita lanjut ke hukum sufrah wal kudroh. Nah, ini tadi pembahasan kenapa ada pembahasan sufrah dan kudroh. Sufrah dan kudroh ini tuh jadi ada khilaf banyak ulama dikarenakan ada hadis yang mengatakan kudroh dan sufrah itu masih haid, ada yang mengatakan udah enggak. Nah, tapi asohnya kudroh dan sufrah itu haid. Admin. Nah, itu hadisnya itu kita sering layar. Benar. Oke. Ya. Al-Qur'an wa sufrah. Di sini nggak ada ya di sini hadisnya ya. Nah, hadisnya itu kita nih al-qudrah wa sufrah. Oh, belum ya? Lanjut lagi ke materi yang tadi. Lanjut ke bawah. Atas. Enggak, yang tadi yang al-qudrah hukmu sufrah. Nah, ini. Maklum nggak puasa. Biasanya maklum puasa kan. Justru itu. Nah, hukum qudrah. Nah, ini ya. Dikit mana ini. As-sufrah wal qudrah haidun fil asah. Nah, fil asahnya itu dia haid. Mu'tamadnya haid. Dalam kita di Syafi'i juga mu'tamadnya qudrah dan sufrah itu dianggap haid. Wa mahalul khilaf. Nah, ini mahalul khilafnya. Idza ra'at dzalika yaitu as-sufrah wal qudrah fi ghairi ayyamil adah. Di luar hari kebiasaan haidnya. Ada dua hadis yang secara zahir dia ta'arud, tapi sebenarnya ada sisi ta'arudnya, ada sisi nggak ta'arudnya. Yang aku pahami ya, dulu aku tuh paham dua hadis itu ta'arud. Aku pernah bahas juga hadis ini sama Ustaz Khalil kan. Terus emang ta'arud gitu. Cuman pas aku buka-buka buku lagi, oh ada sisi ta'arudnya memang, tapi ada juga sisi nggak ta'arudnya. Hadisnya itu ada di Ibanah itu ada disebutkan hadis Sayyidah Aisyah sama hadis Ummu Atiyah yang mengatakan, nah hadis yang menjadi patokan kenapa kudroh dan sufrah itu haid itu mana ya? Yang kunna la ta'jalna hatta tarainal qasa al bayda. Mana ya hadisnya? Nah ini hadisnya itu bahwasannya anan bisa kunna ya ba'athna li Sayyidah Aisyah gitu kan. Jadi ada perempuan yang diutus kepada Sayyidah Aisyah bidurjah dengan secari kain atau segumpalan kain yang mana fihal kursuf, di sana ada kapas, fihi sufroh, di kapas itu ada noda sufroh, cairan kekuningan dari cairan kemaluannya perempuan. Jadi di kain itu untuk menanyakan kepada Sayyidah Aisyah tentang hukum dari sufroh itu. Terus kata Sayyidah Aisyah apa? La ta'jalna hatta taraina qasah al-bayda. Jangan terburu-buru sampai kamu melihat qasah, cairan al-bayda, cairan putih. Nah, tapi di sini dijelaskan juga kita kan haid itu berhentinya bisa dengan dua ya. Bisa dengan qasah bayda, bisa juga dengan jafaf. Kering kan? Benar-benar kering atau dengan qasah bayda. Nah, hadis ini dipahami bahwasannya dari perkataannya Sayyidah Aisyah, kalau as-sufrah itu masih dianggap haid dari kata-kata la ta'jalna hatta taraina qasah bayda. Berarti jangan mandi dulu, menghukumi sufrah yang di itu masih haid. Nah, itu asoh. Kenapa hadis ini jadi patokan asoh? Karena
Sayyidah Aisyah itu kasratul mulazamah bersama Rasulullah, dan pasti beliau yang paling dijadikan patokan dibanding yang lain, karena kan beliau yang paling mulazamah, yang paling sering, yang paling dekat sama Rasulullah. Nah, mahalul khilafnya datang dari mana? Ada hadis yang mengatakan, itu hadisnya hadis Ummu Atiyah. Ini mana ya? Oh, di sini nggak ada. Oh, ada. Hadis Ummu Atiyah itu bunyinya adalah kunna la na'uddu as-sufrah wal qudrah syai'an. Ada hadis syai'an ba'da tuhri. Kunna, kami itu la na'uddu. Kami itu tidak menganggap qudrah dan sufrah itu syai'an. Itu haid ba'da tuhur. Ada kata-kata ba'da tuhur. Itu setelah suci. Nah, di sini itu yang jadi khilafnya itu sebenarnya kata-kata dari ba'da tuhurnya ini yang jadi khilaf. Kalau secara umum yang kita pahami, dua hadis ini ta'arud. Karena hadis Sayyidah Aisyah mengatakan kudroh dan sufrah itu haid. Terus yang di bawah mengatakan nggak haid, ya masih yang mengatakan udah nggak haid karena udah nggak dianggap sebagai sesuatu gitu, udah nggak dianggap lagi kudroh dan sufrah itu. Tapi dari sisi nggak ta'arudnya itu ada kata-kata ba'da tuhur. Ada kata-kata ba'da tuhur yang mengatakan ba'da tuhur ini maksudnya adalah ba'da ayamil adahnya, hari-hari adahnya si perempuan. Misal aku punya adah 7 hari. Terus dia tidur dah. Enggak. Misal adahnya aku 7. Terus hari ke-8 itu kan bukan adahnya aku lagi. Keluarlah kudroh atau lan bil hadits Ummu Atiyah, maka itu enggak lagi haid. Karena ayam. Tapi kalau Sayyidah Aisyah itu mutlak, selama itu masih dalam kurun masa haid, itu masih dianggap 15 hari. Masih dianggap, berarti itu mutlak dianggap masih haid. Nah, ini ada di sini ya. Ini hadisnya nih. Durjah, ini termis. Oh, enggak ini. Ya, apa, Dew? Nah, ini ya Ummu Atiyah. Berarti kalau yang syai'an ba'da tuhri itu lanjutan hadisnya. Ini ada lanjutannya. Setelah syai'an ini tuh ada hadis, ada ba'da tuhur kata-katanya. Ini yang ada di mana ya? Tapi nggak ditulis di sini ya. Di bukunya Sudahani ada, seingatku. Ntar aku cari di Gawabit. Kaifa nata'amal ma'a ta'arud? Bentar. Ya, kalau kita asohnya, kita mengambil pendapatnya hadis Sayyidah Aisyah. Karena beliau kasratul mulazamah sama Rasulullah kan. Kalau kita mengatakan hadis ini ta'arud, lebih utama kita mengambil hadisnya Sayyidah Aisyah. Tapi boleh sebenarnya kita ngambil ini, karena itu muqabil asoh. Kalau yang mengatakan kudroh dan sufrah itu bukan haid, boleh diambil. Cuman yang penting kita tahu saja kalau itu bukan pendapat yang kuat. Misal ada, ya contohnya misal kayak kita lah di Mesir, kayak udah mandi gitu, musim dingin, terus ternyata udah ada keluar cairan kudroh atau sufrah. Nah mungkin karena sulitnya buat mandi karena musim dingin atau apa, kita ngambil pendapatnya pendapatnya Ummu Atiyah yang mengatakan kudroh dan sufrah itu bukan lagi haid. Dengan syarat ya kita tahu gitu. Kalau itu seandainya bukan pendapat yang asoh, nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan ada dalil, ada ngambil pendapatku nggak apa-apa. Kalau satu masa kita pakai yang asal, satu lagi muqabil asal. Tidak atau sesuai kondisi. Mungkin dengan tasahul ya, dengan tasahulan ya, yang untuk mudah ya. Tapi aku tuh juga pernah nanya sama Soh Khalil, nggak apa-apa kalau emang mau ngambil pendapat yang muqabil asal. Muqabil asal. Ya apalagi Ramadan gini kan, Ca, maksudnya pengen puasa cepet-cepet puasa gitu.
Iya, cuman kan memang ya ahsannya, afdolnya kita ngambil pendapat yang mengatakan itu masih haid. Asoh. Mana ya? Mm-mm. Hmm. Kalau di sini tuh nggak di, kalau di sini nggak ada kata-kata ta'arudnya kan? Mana ya? Iya. Nah, nih wa ujibu anhu bi anna qaula Aisyah aqwa li kathrati mulazamatiha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di Nihayatul Muhtaj. Jadi di Nihayatul Muhtaj itu Imam Hajar ya, Ibnu Hajar, Nihayah berarti Imam Romli ya, mengatakan kalau seandainya pendapat hadisnya Sayyidah Aisyah ini lebih kuat. Bahkan juga kalau di ini di Ibanah itu dijelaskan banget kalau ta'arufnya. Nih aku bacain ya. Ini bukan Ibanah. Nih, kan ini Ibanah. ini izalah yang Enggak, kita sharekan Ibanah. izalah. ini di Yang di screen. ya Ini Ibana. oh iya. Oh iya. Bawahnya ada lagi tuh Miss, yang di bawahnya Muqabil Azhar. Ini. Empat. Iya. Ini enggak, ini Azhar berarti enggak, berarti yang di atas. Ya, aku kira di ini juga ada enggak sih? Ya, berarti ini di sini tuh dijelasin kalau dia tuh ta'arud mana ya? Oh ya, Qabil Muqabil asoh Asoh. la yakunu dzalika hayyan. Ya, Muqabil Asoh. Asoh sama Muqabil Asohnya. Jadi boleh mau meramal yang mana. Kalau catatan kakinya di ini apa? Di Iltibas? Zalatul Iltibas? Macam tak Nah, ada. oh ya ini macam-macamnya. Nah, tadi kan udah dapat ya penjelasan tentang bagaimana antara dua hadis itu yang secara zahir itu ta'arud. Aku mau ngeliatin ini ya, Mm-mm. tentang syai'an ba'da tuhur ya. Ada di Iya. buku. Bentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka, Cak. Berapa jam lagi tuh di Indonesia? Sabarlah, sekejap lagi. 10 menit lagi. Iya. Oh iya. Cepat kecil. Oh, jam 6 ya? Jam 6 ya? Jom, Di jom. Jakarta. Jom kita cakap. Ada yang Melayu. lagi pegang buku Sezani nggak? Enggak. Yang Mau apa yang bahasa bahasa yang bahasa Indonesia? Aku ada, bentar aku Bahasa ambil. Indo. Cek, cek. Aku juga ada. Aku pengen ngakitin. Di Sezani itu ada kata-kata pada tuhur. Seingatku. Oh iya dah. Masya Allah. Fikih wanita yang aku cetakan kelima adanya. Sama aja. Aku juga sama aku juga punya cetakan kelima. Aku gak tahu. Mana nih ya? Di halaman berapa kira-kira? Bisa. Bisa. Buat acara ya? Ham berapa, Cak? Yang mana? Bagian mana? Masih awal-awal aja. Tentang kudroh dan sukroh cari aja di daftar isinya kudroh dan sukroh. Tentang darah berarti ya? Masih awal. Nggak apa-apa. Sama kayaknya ada di situ. Bukunya beda cetakan sama aku, tapi kayaknya nggak jauh beda. Semut. Sebenarnya itu yang bikin pusing kan pas belajar bagian istihadrohnya, tapi seru juga sih. Sama-sama pusing. Biar sama-sama pusingnya. Ada yang punya kitab majmu nggak sih? Ada. Enggak. Oh, Masya Allah. Mue lengkap. sudah terkawinkan Tapi di sini juga sama tau, kepemilikannya. Cak. Apa? Enggak ada Dibalik apa? kunala na'udul qudrah wa sufra ba'da tuhri syai'an. Enggak ada lanjutannya. Nah itu bada tuhri, karena kata-kata bada tuhri sebelumnya. Di sini ada bada tuhrinya nggak? Halaman berapa, Wi? Halaman berapa, Wi? Enggak ada, adanya cuma dalam kurung gitu, yakni datang pada waktu suci gitu doang. Mana Halaman hadis berapa, Wi? tadi, Miss, yang catatan kaki, Miss? Sudah. Halaman 12, 12, 13. Oh, kamu hilangin nih banahnya, Miss.
Kita balik ke catatan kaki tadi, Miss. Ini sudah Ibana. BTW aku yang Sandaran. kehilangan. Tadi aku ini ya mencat. Kami tidak mengangkat cairan berwarna keruh dan Nah, kuning. kan ada tuh kata-kata ba'da tuhri syai'an. Kalau di Ibanah kan nggak ada. Kunnal lana Oh iya ya. sufra wal kudro syai'an. Nah, kalau di sana ada Oh iya tuhri sih. syai'an. Iya, iya, Kayaknya iya. cuma sayannya doang enggak ada. Ya, aku lupa ada hadis yang memang syai'an ba'da tuhri. Belum Penjelasan ternyata. mungkin ya. Hadisnya ba'da tuhri syai'an. Nah, yang jadi permasalahan di kata-kata ba'da tuhrinya itu. Berarti Berarti otomatis hadisnya kalau Ummu setelah Atiyah, toharoh ini ya. setelah ada nah ba'da tuhri di sini yaitu masa Waktu udah suci, di luar pada waktu adahnya suci. si dia. Udah di luar adahnya si dia. Kan awalnya aku bingung ya gini. Tapi kalau misalnya itu berkelanjutan, misal sampai berapa bulan gitu gimana? Hmm? Ya emang Kalau disuruh hal dulu. kayak gitu tuh keluarnya itu misal bulan ini, terus bulan depannya ternyata gitu lagi, bulan depannya gitu lagi gitu, berarti adanya udah berubah. Disesuaikan yang mana? Berarti gini Mbak, pertama kali kamu mau mengambil kudroh dan sufroh itu haid atau enggak dulu. Kalau Kalau seandainya disesuaikan, seandainya dari awal kamu udah mengambil hukum kudroh dan sufroh itu haid, berarti kamu ngikut adahnya itu udah masuk adah kamu. Misal bulan ini kamu total haid 8 hari itu aduh, suaramu macet. ya intinya tergantung kamu mau ngambil dari awal kamu ingin menghukumi kudroh dan sufroh itu haid atau enggak. Kalau Oh, enggak berarti berarti kalau dari awal misalnya, berarti bulan depan-depannya juga enggak gitu. karena Ya, misal ngikutin nih sesuai ada menyesuaikan. Ulang misal lagi, Ca, ulang ada lagi. kamu kayak misal gini, adahnya Simbo E itu 8 hari. Bo E ini orang yang ngambil pendapat kudroh dan sufroh itu kita yang ngambil yang bukan ya. Kalau yang iya udah jelas iya gitu kan, mau berapa hari pun itu ya. Nah, Boy kan orang yang mengambil pendapat kudroh dan sufroh itu bukan haid. Bulan ini Boy haidnya berarti 8 hari. Di luar kudroh dan sufroh. 8 hari itu berarti darahnya Boy itu aswad, ahmar sama ashkor misal. Besok berarti minggu depan Boy kepada anak. Hari ke-9 keluarnya kudroh atau sufroh, berarti dia mandi. Karena baginya dia, kudroh dan sufroh itu di luar adahnya dia bukan lagi haid. Adahnya kemarin berapa? 8. Kalau hari ke-9-nya udah kudroh sama sufroh, berarti dia mandi. Oh, berarti iya, maksudnya kalau puasa ya udah berarti kita tetap 8 hari ini walaupun misal hari ke-10 atau 11 masih keluar yang sufroh kudroh itu berarti ya udah kita misalnya yang kodok ya udah 8 itu aja gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi pendapat mu'tamad dalam Syafi'i itu masuk haid. Nah, asalnya kita Tapi pakai aja kalau pendapat udah yang putih mu'tamad. maksudnya kayak keputihan itu berarti udah enggak? Ya kan itu udah berarti kan hatta tarainal qasah al bayda. Terus nah ini jadi mahalul khilafnya apa katanya fi ghairi adah dari kata-kata ba'da tuhur itu yang membuat khilaf. Jadi hadisnya Ummu Atiyah ini tuh ada qaid di sana yang mengatakan dia nggak mutlak nganggap kudroh dan sufroh itu bukan haid, nggak mutlak. Tapi dia nganggap itu bukan haid kalau seandainya ba'da tuhur. Nah, maksud dari tuhur ini adalah fi ghairi ayadah. Nih, fa in ra'athu fi ayyamil adah qala fi raudhah haidun jazman. Nah, dalam raudhah itu udah pasti haid gitu kan.
Lakin kita timah ini punyanya Imam apa aku lupa. Nah, itu nama kitab. Nama kitab. Labudda min qawiyin ma'hu. Nah, itu dia syarat lagi. Harus ada darah kawinya dulu. Hmm. Ya, kalau seandainya ada bulan itu cuma kudroh sukroh, maka menurut kita timah punya Abi Sa'id al-Mutawalli itu labudda min qawiyin. Kalau nggak ada Abu Sa'id al-Mutawalli atau timah itu punyanya Abu Sa'id al-Mutawalli. Nah, kalau Sa'id. seandainya kudroh dan sukroh aja, maka itu bukan haid, kata beliau. Jadi, yang jadi khilaf di sini adalah kita sepakati dulu. Pertama, haid yang ada itu haidun jazman. Semuanya sepakat berarti. Mau kita ngamalkan hadisnya Sayyidah Aisyah sama Ummu Atiyah dalam hal ini, maka sisi enggak ta'arudnya antara hadis Aisyah dan Sayyidah Aisyah dan Ummu Atiyah, sisi enggak ta'arudnya adalah mereka sama-sama menganggap haid, kudroh dan sukroh ketika fi ayyamil adah. Maka sepakat tuh dua hadis itu. Fi ayyamil adah, kudroh sukroh haidon. Nah, letak bedanya kalau Sayyidah Aisyah mengatakan mutlak itu haid. Nah, bedanya Ummu Atiyah mengatakan bukan haid kalau seandainya fi ghairi ayyamil haid, fi ghairi ayyamil adah. Itu letak bedanya di sana. Terus wa maqtadahul matan min jariyanil khilaf fil mubtada'ah wal mu'taddah fi ayyamil adah. Nah, ini juga yang jadi bedanya adalah binisbah mu'tada'ah dan mu'taddah fi ayyamil adah wa ghairiha, dan juga fi ayyamil ghairil adah. Wahal mu'tamad khilafan lima waqa'a fi rawdah. Jadi kalau di Raudhah itu, Raudhah kan Imam Nawawi itu mengatakan mutlak sebenarnya mengikut kepada hadisnya Sayyidah Aisyah. Terus wahuma as-sufrah wal kudroh ma'ani ladaman. Ini katanya pokok liman huma syai'un kasadid. Ini ada nih di catatan kakinya kalau nggak salah. Huma itu kembalinya katanya si ini, kata Imam Syekh Abu Hamid. Jadi ini tuh sebenarnya seakan-akan ini satu pendapat ya. Tapi ini tuh wahuma, dari kata-kata huma ini tuh pendapatnya Syekh Abu Hamid. Ai as-sufrah wal kudroh itu ma'ani ladaman. Merupakan cairan atau cairan, bukan lagi darah katanya. Terus ma'asfar wa ma'akdar katanya. Jadi itu cairan kekuningan dan cairan yang keruh. Terus kalau kata Imam Haramain itu huma syai'un kasadid, seperti nanah al-qaih, seperti nanah. Kata beliau lain sufra wa kudroh laisa ala launi tima, enggak dibawakan kepada warna darah. Ini khilaf ya. Nah, katanya di sini walakin fil asli annahu madamun. Ada nggak ya? Walakin fil asli annahu madamun, di bawah lagi kayaknya catatan kakinya gitu. Ini, ada kok catatan kakinya. Oh, ini ada. Walakin fil asli annahuma damun. Hadza ay ma qalahul imam huwa al-mu'tamad. Jadi itu yang mu'tamadnya. Mu'tamadnya adalah, jadi kesimpulannya, kudroh dan sufroh itu mu'tamadnya merupakan darah, dan mu'tamadnya juga merupakan haid, jenis darah haid. Ini tafsilannya, ada loh di catatan kakinya. Ziyadah wa taubih. Ikhtilaf al-ashab. Nah, berarti yang ikhtilaf ini itu ashab ya. Fi hukmu sufroh wal kudroh ala sita ujuh. Ada 6 pendapat. Yang pertama, as-sufroh wal kudroh fi zamanil imkan bisyurutil haid. Jadi dengan terpenuhinya syarat-syaratnya dia tuh haid katanya.
sawauna kanat mubtadah am mu'addah khalafat adatah khalafat Di atas, adataha Miss. am wafaqaha. Ada tadi di atas, Miss. Di atas Nah, nih. itu. Nah, tuh udah. Udah. Pendapat yang pertama mengatakan kudroh dan sukroh itu merupakan haid Ya. dengan ada Ca, bentar lagi syaratnya. kamu buka nggak sih, Ca? Oh iya, bener. Kayak maksudnya ini kan ada Kamu 7, mumpung masih pertama, nggak usah dulu kok yang 7 ini. Hmm. Mm-mm. Sini. 6. Ya, nggak usah dulu. 6 ya 6. Hmm. Ya udah. Jadi aku juga lupa. Ya udah Ya, ke depannya kita mulainya on time aja ya. Semoga tidak Insya Allah. tidur. Berarti ini Za, 10 menit sebelumnya itu dikasih reminder. Aku tadi reminder 1 jam sebelum. Ya siapa aja deh, siapa aja yang bangun, siapa aja. Nggak ingat ya. Ntar Jadi- ke depannya pakai Telegram. Iya, heeh. Jadi nanti kalau 10 menit sebelumnya Iza atau Dewi itu belum kasih reminder, boleh kita juga kasih reminder di grup. 10 menit lagi guys. Gitu. Oke. Ya, berarti ini penjelasan kudroh sukroh sampai sini dulu ya. Heeh. Secara umum Nanti paham nggak maksud heeh. Insya Allah. ada Insya Allah. sisi taatnya, ada sisi infaknya. Ya, al-muhim al-asah ana kudroh wa sukroh Haid. zamal haid Wal haid haid. haidun jazman. Itu asohnya. Terus udah itu aja paling. Ngambil pendapatnya boleh sebenarnya ngambil pendapat Sayyidah Aisyah kalau yang mengatakan haid, pendapat Ummu Atiyah yang mengatakan bukan haid. Tapi ada qaidnya di sana bukan haid, gak ada tuhur katanya. Berarti nggak mutlak mengatakan itu nggak haid. Nah itu kesimpulannya dari kudroh dan sukroh. Terus ada yang mau ditanyakan nggak? Biar nanti kalau pertanyaannya kita keep buat minggu depan. Biar dipersiapkan gitu loh. Mungkin kalau belum, mungkin nanti dicek. Nah iya sih. Insya Allah. Boleh, boleh. Insya Allah, insya Allah. Iza tanya hari ini aku haid atau istiadat. Za. Maaf ya, maaf. Aku alhamdulillah udah normal. Alhamdulillah. Tik aja nggak sih Kamu pertanyaannya? istiadat, Miss? Ya. Emang kamu di sini istiadat? Salah. Aku suka Kok bilang aku? maaf ya Za. Gitu. Kamu bilang apa? Nggak dengar? Emang kamu sering istiadat? Akhir-akhir ini sering istiadat? Iza. Pak Iza. Aku aduh, aku. Oh si Iza. Kan si Iza? Enggak, Darahnya enggak, merah. enggak. Kita mau foto nggak? Kuning. Ya, Sebelum Dewi. aku mati aku nggak ada ya. Semuanya. aku mati kayaknya nih apa? Dewi, Bentar. Dewi. Ini 7 menit lagi mati soalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah, Dewi. Iya, bentar. Belum ada gambarnya. Iya, Mana ya? Dewi, siapa namanya? Iza. Kasihan. Ada suaranya tapi kok nggak ada ininya sih? Iya, kok bisa ya? Coba bentar, keluar dulu bentar. deh, keluar. Nanti masuk lagi. Ada. Udah. Nah, ya Miss. Bentar, Marisa? backgroundnya inilah. Cium. Kayak malu-malu gitu aku mau show up. Waalaikumsalam. Bentar. Siapa hilang? Cek mana? Udah Apanya? buka ya, Cek, ya? Hai. Ica. Mana Bu Guru? Ica. Dibuka puasa tak Bu Ica. Guru? Iya, Ica. Bukber ya, bukber. Ca, Wacana nggak jadi ente di mana, Ca? Bu Guru. 3 menit. Guru kan. Taruh bawah kali ya, Kak? Oh iya. Nah, Nah, hilang. kayaknya udah buka. mana Bu Ica? Gurunya udah keluar. Paketannya habis. Icanya diedit aja kok. Oh. Kasih. Yang tadi aja kalau enggak. Iya. Tapi iya, Dari udah sih. tunggu sebentar lagi mungkin. Kita sambil tunggu lah 5 menit. Ini waktunya 5 menit lagi kalau enggak. 3 menit lagi, Miss. 5 menit lagi. Nadoman ya, nadoman. 3 menit lagi. Masya Allah. Ya. Nungguin guru. Nadaman dulu. Di mana sih Maricu? Bener banget. Sambil nunggu Ica. Alhamdulillah ya sallallahu. Apa sih kamu? Eza, jangan-jangan itu mati nih ya. Ya.
Kuotanya habis mungkin. Dewi, Cak, ente di mana? Dewi kok gitu sih? Ber- Berhentinya lucu banget. Ayo, aku berhenti. Ini recordnya aku selesaiin dulu.